Inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Livia Ramadanti, bangkit bergerak bersama. Pemirsa, polisi terus menelusuri sosok di balik akun peretas Bjorka. Penanganan kasus membutuhkan pendalaman, membuat Polri lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru. Selengkapnya kita bergabung dengan Lis Pratiwi dari Mabes Polri Jakarta. Lis, apakah sudah ada titik terang terkait dengan sosok di balik akun Bjorka? Livia, 3 pekan usai pembobolan, jutaan data yang diklaim milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga saat ini polisi masih terus mencari tahu siapakah sosok di balik akun peretas Bjorka tersebut. Pasalnya, aksi yang dilakukan oleh Bjorka ini memang sudah sangat meresahkan masyarakat dan juga sejumlah pihak karena ini sudah mulai memasuki atau melakukan pembobolan terhadap data dari Komisi Pemilihan Umum hingga surat menyurat kepada Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, kepolisian mengatakan saat ini penelusuran masih dilakukan dan tentunya harus dilakukan secara berhati-hati karena pembuktian ini nantinya membutuhkan pendalaman dari sisi saintifik. Selain itu juga sejauh ini memang polisi sudah menetapkan 1 orang tersangka, yakni seorang pemuda asal Madiun berinisial MAH. Namun pria tersebut ini bukanlah sosok di balik akun Bjorka, melainkan ia mengenal Bjorka usai melakukan atau membuat channel Bjorkanism di Telegram. Awalnya ia bergabung dalam channel private milik Bjorka yang kemudian ia mendapatkan sejumlah informasi dan karena merasa terpukau dengan apa yang disampaikan oleh Bjorka tersebut, ia pun membuat akun Bjorkanism pada tanggal 7 September dan pada tanggal 8, 9, dan 10 September ia justru menyebarkan apa yang disampaikan di akun private tersebut kepada pihak luar melalui Telegram Bjorkanism. Bjorka justru tertarik kepada dirinya hingga akhirnya menghubungi dan membeli channel tersebut seharga $100 Amerika Serikat yang dibayarkan menggunakan Bitcoin. Hingga saat ini polisi masih terus mencari siapakah sosok di balik akun peretas Bjorka yang terus mengganggu dan juga melakukan pembobolan data tersebut. Livia. Lis, lalu apa saja rencana penanganan kasus ini ke depannya oleh Polri? Ya Livia, selanjutnya polisi tadi disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa pihaknya ini membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak-pihak dari luar negeri untuk mengungkap sosok di balik akun Bjorka dan juga menangani kasus ini. Tentunya apa yang dilakukan oleh kepolisian ini juga ditanggapi serius oleh pemerintah karena pemerintah pun mulai bersikap. Presiden Joko Widodo juga menyiapkan adanya tim darurat yang terdiri dari sejumlah pihak untuk menangkal serangan cyber, baik itu dari Kominfo, kemudian juga dari kepolisian, dari Badan Intelijen Negara dan juga Badan Siber dan Sandi Negara untuk menangani kasus serupa termasuk apa yang dilakukan oleh Bjorka tersebut. Dan tidak hanya aksi dari pemerintah maupun kepolisian, namun korban sebenarnya dari kasus pembobolan data ini yakni masyarakat juga mulai bergerak, salah satunya dari Lembaga Bantuan Hukum Digital Informasi dan Teknologi atau Digitek yang mulai menyiapkan gugatan terhadap sosok Bjorka untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Dan saat ini gugatan secara online masih dipersiapkan untuk nantinya akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Komunikasi saya terakhir dengan tim sus ya, bahwa tim masih bekerja karena proses pembuktiannya ini juga ya perlu pendalaman dari sisi saintifik. Oleh karena tidak terburu-buru ya, tim ini masih bekerja terus ya, terdiri dari Polri, kemudian dari BIN, kemudian dari Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian dari Kemenminfo, dan sebagai koordinatornya adalah Pak Menko Polhukam. Ya Livia, meskipun 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum ada tersangka yang ditahan. Pria asal Madiun yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut hanya dikenakan wajib lapor 1 minggu 2 kali, yakni pada hari Senin dan juga Kamis di Polres Madiun. Kendati laporan tersebut dilakukan di Polres Madiun, namun hingga saat ini penanganan kasus Bjorka masih berada di bawah kewenangan Mabes Polri. Demikian Livia, kembali ke Anda di studio. Lis Pratiwi melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga dapat menyimak Headline News di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network.